بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian dan adik sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pembahasan kita yang terakhir kemarin terkait dengan mahsyar, dengan aneka fasilitasnya, yang semua fasilitas mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Jadi aneka fasilitas mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Makanya manfaatkanlah mumpung masih di dunia ini untuk memesan fasilitas di mahsyar nanti. Entah itu berupa haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiketnya hanya satu, yaitu diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata kuncinya, yang pertama perbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalkan sunnah-sunnah beliau, bahkan dakwahkan sunnah-sunnah beliau, sebarluaskan dakwah-dakwah beliau, sunnah-sunnah beliau. Maka dengan itu insya Allah dan semoga kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semoga kita memegang tiket untuk bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mumpung masih di dunia, ayo pesen tiket untuk nantinya di mahsyar kita bisa mendapatkan fasilitas zillun yauma la zilla illa zilluh. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini patut untuk kita pegang tiketnya baik-baik mumpung kita masih hidup ya di dunia ini. Kita pesan tiketnya baik-baik. Di antaranya adalah menjadi pemimpin yang adil, atau menjadi, ini bisa dan atau menjadi seseorang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan atau yang kedua, menjadi orang yang gemar bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi menggambarkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kemudian menangis dalam kesendirian karena Allah. Kemudian yang kelima, digoda oleh wanita yang cantik dan kaya untuk diajak berzina, bisa menolak dengan mengatakan saya takut kepada Allah. Tapi syaratnya yang menggoda harus cantik dan kaya, Pak. Syaratnya. Kemudian yang keenam, iya syaratnya dua itu. Kalau nggak masuk dalam kategori dua itu nggak masuk. Dan yang keenam, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang ketujuh, ini nggak berurutan ya, tapi insya Allah tujuh itu isinya ada dalam Sahih Muslim. Nah, yang ketujuh adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jenengan saya kita ya nggak harus jadi tujuh-tujuhnya, karena tidak semuanya berkesempatan. Kan tidak semua panjenengan berkesempatan mengalami tujuh itu. Tapi paling nggak salah satunya adalah
Yang sering saya sampaikan adalah terkait dengan poin saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu semoga kita, Pak. Ini kan gini, insya Allah ini kita mau kumpul begini kan karena kita saling mencintai karena Allah. Bertemu ini karena Allah, berpisah juga karena Allah. Belum lagi kalau kita memang hatinya terpaut dengan masjid. Nabi menggambarkan baru keluar dari masjid sudah kangen kapan kembali ke masjid. Tapi untuk beribadah, bukan menghindari omelan istri, bukan. Tapi ya lumayan lah, menghindari omelan istri ke masjid itu daripada kemana yang nggak jelas. Lanjut. Tapi itu ya yang kita mohonkan kepada Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Di dalam yang satu di antara 7 itulah. Amin insyaallah. Terus ada fasilitas namanya mimbar-mimbar dari cahaya. Di antaranya mimbar ini adalah untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ada nanti fasilitas dalam bentuk didatangi oleh anak-anak kecil untuk diberi minuman. Itu bagi yang pernah mengalami di dunia punya anak yang meninggal saat dia belum baligh. Yang anak-anak ini akan di mahsyar di saat banyak orang kehausan, dia akan datang membawa minuman dan berikan minuman kepada ayah mereka atau ibu mereka, sehingga mereka tidak kehausan. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang lain yang monggo dipesan aja mumpung masih di dunia. Karena kalau begitu kita sudah mati, kita nggak bisa pesan lagi, karena kesempatan memesan itu hanya di dunia saja. Kecuali kita ada yang memesankan. Dalam arti anak-anak kita sebenarnya kita, keturunan kita sebenarnya kita banyak buat kebaikan-kebaikan yang buat kita mendapatkan banyak fasilitas kebaikan nanti di mahsyar. Berikutnya ada kejadian yang sangat luar biasa di mana Allah dalam hadis Bukhari Muslim dibahasakan Islam murka. Dengan murka yang tidak pernah Allah murka, dengan murka yang sehebat itu sebelumnya dan tidak akan murka sehebat itu setelahnya. Artinya ini murka yang sangat luar biasa, kemurkaan yang sangat luar biasa. Manusia mengalami ketegangan yang luar biasa saat itu, dan pada saat itu mereka memohon syafaat, memohon kepada Nabi Adam yang pertama agar kemudian memohon syafaat kepada Allah agar hisab segera ditegakkan, agar hisab segera ditegakkan. Karena sudah terlalu lama mereka menunggu di mana? Di mahsyar itu. Sehingga kemudian mereka ingin segera diputuskan bahwa apakah akan masuk neraka atau masuk surga. Masuk surga atau masuk neraka. Semoga untuk kita surga tanpa harus masuk ke neraka. Amin. Allahumma amin insyaallah. Singkat kata, singkat cerita, maksudnya masuk untuk diadab ya. Kalau masuk dalam arti ngelewati, semua kita ngelewati, Pak. Karena sirat itu terbentang di atas neraka. Jadi sirat itu terbentang di atas neraka. Semua kita pasti melewati neraka, tapi tidak semuanya masuk neraka. Dalam arti masuk itu untuk disiksa. Tapi kalau melewati, semua kita melewati. Tapi tidak usah khawatir. Insya Allah, dan semoga kita termasuk yang selamat. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nabi Adam tidak sanggup memohon syafaat kepada Allah karena beliau merasa malu. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan beliau merasa malu karena dulu saat di surga beliau pernah dalam tanda kutip ya melanggar larangan Allah, yaitu mendekati atau memakan buah dari pohon yang Allah larang untuk dimakan saat itu. Walaupun yang perlu diingat dengan baik adalah bahwa Nabi Adam di sini bukan salah maksiat ya. Nabi Adam dalam hal ini adalah salah ijtihad kalau kata para ulama. Kalau saya baca, saya sarikan dari penjelasan Ibnu Katsir ya, yang saya baca bahwa Nabi Adam ini bukan salah maksiat, bukan. Karena dalam hati para nabi itu tidak ada niat untuk maksiat kepada Allah, itu tidak ada. Di hati para nabi itu tidak ada keinginan untuk maksiat, durhaka itu tidak ada. Nah saat itu Nabi Adam kalau kata para ulama bukan salah maksiat tapi salah ijtihad. Bahwa tindakan beliau melanggar iya, tapi itu bukan jenis maksiat, itu jenis salah ijtihad kalau kata para ulama. Kenapa kok salah ijtihad? Ya karena beliau saat itu dikelabui oleh iblis dengan mengatakan, sumpah demi Allah saya tulus menasihati kamu.
Demi Allah saya tulus menasihati kamu. Nah, Nabi Adam itu membayangkan dirinya bahwa tidak akan berani seseorang bohong dengan membawa nama Allah. Nabi Adam punya pikiran seperti itu. Nggak akan ada orang yang berani bohong dengan membawa nama Allah. Nabi Adam melihat dirinya. Tidak mungkin lah orang itu bohong atas nama Allah. Nah, iblis itu membawa nama Allah. Nah, Nabi Adam menganggap seperti dirinya yang tidak akan bohong dengan membawa nama Allah. Nah, ini salah ijtihadnya. Di antara kesalahan orang yang baik adalah menganggap semua orang baik kayak dia. Itu kesalahan orang baik gitu. Di antara kesalahan orang jahat adalah menganggap semua orang jahat kayak dia. Maka singkat kata singkat cerita, terjadilah apa yang terjadi itu. Jadi Nabi Adam bukan salah maksiat, Nabi Adam salah ijtihad. Kata Nabi Adam, datang ke Nuh sajalah. Nanti siapa tahu dia bisa kalau bahasa kita. Maka orang-orang ini datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mohon kepada beliau agar bersedia memohonkan syafaat kepada Allah. Dan beliau mengatakan, saya malu, kata beliau. Saya sibuk mikir diri saya, nafsi. Beliau mengatakan, saya telah terlanjur pernah mendoakan agar seluruh umatku yang kafir mati. Aku malu kepada Allah. Nah, ya. Maka kemudian beliau, ya betul kata Pak Iryan tadi, bahwa beliau memang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa saat itu. Yaitu yang pertama, ujian beliau adalah istrinya. Yang kedua adalah putranya, Kanaan itu. Jadi Nabi Nuh ini sudah bersabar selama 1000 tahun kurang 50 tahun menghadapi kaumnya. Sudah bersabar menghadapi kaumnya berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun. Bahasa Al-Qur'annya begitu, 1000 kurang 50 bahasa Al-Qur'annya. Enggak, Quran tidak menggunakan bahasa 950. Quran menggunakan bahasa 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, di situ beliau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, setiap kali Nabi Nuh mau berangkat dakwah ke satu kampung, namanya suami kan mesti ngomong ke istrinya, "Dek, aku besok mau dakwah di kampung ini." Sebutkan kampungnya. Itu sebelum Nabi Nuh berangkat, istrinya berangkat duluan ke sana. Dan dia ngomong kemana-mana, nanti suami saya ke sini, gak usah direken itu, gak usah diikuti. Maaf ya, dia begini. Istrinya ngomong gitu. Dia begini. Nabi Nuh itu dibilang gila oleh istrinya. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Kebayang nggak yang ngomong istrinya? Orang pasti percaya. Makanya berat tantangan dakwah beliau, karena yang menghalangi dakwah beliau itu istrinya sendiri. Untuk menjatuhkan seseorang itu pegang istrinya bisa jatuh. Di stasiun TV nasional ini ada seorang tokoh diundang dan dipuji-puji. TV lain ngundang istrinya. Gimana Bu Bapak? Kata istrinya, suami saya. Hah? Wah, langsung jatuh itu pamornya. Selesai itu udah. Oh iya. Saya lihat hari Jumat kemarin pakai mobil keluar dari gang mana itu bersama istrinya, itu pakai kacamata kayaknya apa enggak? Oh enggak, yang pakai kacamata istrinya sih kayaknya. Hari Jumat, habis Jumatan kalau nggak salah dia. Iya, keluar dari Pekayon atau dari mana itu? Gang itu. Iya tahu. Saya lihat kok kayaknya kenal saya. Kacamata hitam Ustaz. Iya. Kenapa Pak? Kacamata hitam Ustaz ya. Iya. Ragu gitu. Oh gitu ya. Tapi enggak, saya nggak tahu. Saya cuma ngelihat, nggak sengaja lihat Pak. Saya lihat Pak Nur Fatahnya sih, sampingnya saya nggak ngelihat. Masih istri yang sama. Iya, Mas alhamdulillah saya sama. Nggih. Baik. Kembali. Pulang jadi habis khutbah cuma di Jati Asih lewat itu loh. Nah, balik lagi. Nah, terus kemudian itu berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti belum lagi tantangannya putranya itu. Nabi Nuh ini berat tantangan beliau itu. Makanya Allah sampai kasih beliau gelar ulul azmi minar rusul ya. Itu yang kedua kan, yang pertama istrinya ya, yang tantangannya itu. Yang kedua itu anaknya Kan'an. Makanya Nabi Nuh ini
selama 1000 tahun kurang 50 tahun itu hanya dapat 80 orang. Berarti boleh dikata kalau dipukul rata-rata lah, per 12 tahun lah orang masuk Islam satu gitu. Tapi memang saat itu umurnya orang panjang-panjang ya. Umurnya orang panjang-panjang. Sudah umurnya panjang, tinggi-tinggi, anaknya banyak yang umur itu manaan bisa. Nah, jadi kalau di masa Nabi Nuh itu ada orang meninggal di usia 300 tahun. Siapa meninggal? Bapak ini. Usia berapa meninggal? 300 tahun. Kasihan, masih muda meninggal gitu. 300 tahun pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi Nuh itu berhadapan dengan putranya juga. Loh kok bisa putranya gak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam? Inilah pentingnya kita punya istri yang menjaga kehormatan kita sebagai seorang suami. Jadi kebayang gak ya ketika istrinya tadi mempengaruhi kaumnya dan menjelek-jelekan suaminya, terus sambil gendong anaknya Kan'an, coba. Apa yang terjadi? Kan'an saya baru dikoi informasi bahwa bapaknya itu jelek gitu. Bapaknya itu jelek pokoknya. Sehingga di benaknya Kan'an itu ya bapaknya elek ngunai. Bapaknya dia elek terus yang mae. Jadi emak ibunya itu kemana-mana menceritakan kejelekan bapaknya. Bukan kejelekan, menceritakan menjelek-jelekan bapaknya. Saya nggak ngomong kejelekan bapaknya karena Nabi kan tidak punya kejelekan maksud saya gitu. Jadi ibunya menjelek-jelekan bapaknya. Jadi kehormatan Nabi Nuh itu dijatuhkan oleh istrinya di depan anaknya sambil gendong anaknya itu bayangin. Sambil nonton anaknya Kan'an itu. Sehingga di rekamannya Kan'an bapaknya welek ngene wes. Padahal kan tidak begitu. Makanya Kan'an itu sampai besarnya nggak mau beriman kepada Nabi Nuh itu diantaranya itu. Ini beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail itu terpisah 1.500 km. Palestina, Mekah itu kurang lebih 1.500 km. Secara kuantitas pertemuan Nabi Ibrahim nggak dapat. Tapi Nabi Ibrahim itu kenapa kok putranya jadi soleh itu dengan izin Allah ya. Pertama kekuatan doa. Secara fisik tidak dekat tapi secara hati dekat. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa. Di Al-Quran itu contoh doa kepada anak, kepada Allah untuk anak maksudnya. Itu Nabi Ibrahim paling banyak. Paling banyak Nabi Ibrahim itu doanya itu. Contoh doa kepada Allah untuk anak, untuk keluarga itu Nabi Ibrahim paling banyak itu. Rabbi habli min rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati dan masih beberapa doa-doa yang lain. Itu Nabi Ibrahim kekuatan doa satu. Sambung batin dengan anak itu melalui doa satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Siti Hajar ini masya Allah istri yang selalu menceritakan kebaikan bapaknya memang sangat baik itu. Sehingga di mata Nabi Ismail alaihissalam bapaknya itu ya baik gitu dan mulia. Itu rizki Pak kalau jenengan punya istri yang di depan anak-anak jenengan istrinya selalu memuliakan panjenengan. Dan saya sering sampaikan di banyak ceramah nikah itu bahwa seorang istri jangan pernah menjatuhkan kehormatan suaminya depan anak-anaknya karena nanti wibawa seorang suami tidak ada. Sehingga kalau ada masalah di rumah tangga, seorang ayah tidak memiliki kata putus. Tidak memiliki kata putus statementnya itu. Karena jatuh kehormatannya di hadapan anak-anaknya itu. Dan yang punya kans besar untuk bisa menjatuhkan kehormatan seorang suami itu istri, ibu dari anak-anak itu sendiri. Nah, makanya jangankan sekelas kita aja, sekelas Nabi aja bisa digitukan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Nah, Siti Hajar ini masya Allah tipe istri yang kepada Nabi Ismail itu selalu menceritakan kebaikan ayahnya yang memang baik itu. Nah, kita sebagai suami juga gitu Pak, jangan menjatuhkan kehormatan istri kita di depan anak-anak kita. Saya sering sampaikan, tidak apa-apa sakit hati sama suami, tidak apa-apa. Tapi jangan jatuhkan kehormatannya, karena itu nanti menjatuhkan kepemimpinannya dalam rumah tangga. Ya, ngamuk yang bojo, ngamuk orang, yang penting jaga kehormatannya. Saya bilang itu. Jadi termasuk kalau kita kesel sama istri, sekesal-kesalnya, tapi jangan sampai jatuhkan kehormatan istri kita di depan anak-anaknya. Itu seperti itu. Karena nanti ada masa di mana nanti nasihat orang tua nggak didengar lagi nanti. Padahal itu sangat diperlukan untuk anak-anak terutama. Itu seperti itu. Itu kita belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian beliau minta kepada Allah agar dihancurkan seluruh kaumnya yang kafir, bahkan yang di dalam perutnya. Di situ beliau menyesal. Beliau baru sadar
bahwa begitu beliau berdoa itu putranya termasuk dalam daftar yang harus mati, Pak. Di situ beliau menyesal. Bagaimana beliau berupaya kan, diamalkan berupaya agar putranya itu selamat kan. Tapi kata Allah sudah enggak, Allah enggak mau mendengarkan doa beliau yang itu, sambil diingatkan bahwa ini anakmu ini tidak termasuk dalam golonganmu karena dia telah beramal dengan amalan yang tidak baik, ghairu sholih. Jadi walaupun punya hubungan darah, tapi kalau akidah dan amaliyahnya beda, itu dianggap di luar sudah. Makanya dalam Islam itu ikatan iman dan Islam itu lebih kuat dibandingkan dengan sekedar ikatan darah. Jadi ikatan iman dan Islam itu dalam Islam itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah. Tapi saya tidak bicara mahram ya. Kalau kita bicara mahram, bicara silaturahim, hubungan darah itu memang sangat diperhitungkan. Namun kalau kita harus memilih, kalau bahasa kita ya, maka ikatan iman itu yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah. Itu seperti itu. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Nuh merasa malu. Kata beliau, datang sama Ibrahim saja. Akhirnya datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, nafsi. Aku malu sama Allah, kata Nabi Ibrahim. Karena aku dulu pernah bohong 3 kali. Aku pernah bohong dulu, kata beliau gitu. Tapi Nabi menjelaskan, bohongnya Nabi Ibrahim adalah bohong yang tidak berdosa. Kenapa? Karena beliau memang harus bohong. Walaupun dalam konteks yang dimaksud bukan bohong dalam arti menipu ya, bukan. Dalam arti khianat bukan. Tapi beliau bohong karena keadaan menutup beliau harus berbohong. Sehingga Nabi membela dalam arti itu. Walaupun bohongnya Nabi Ibrahim itu bukan bohong yang salah, bukan bohong yang berdosa, kata beliau. Itu Nabi Ibrahim AS. Kapan itu? Bukan Pak, bukan itu Pak. Bapak. Oh bukan itu. Ya, diantaranya itu betul. Ada 3 kali. Betul. Maaf saya salah. Bapak betul. Diantaranya itu. Tapi ada lagi satu lagi Pak yang agak dramatisir itu. Itu betul tidak salah. Itu betul tidak salah. Cuman yang berikut ini kisah dengan Siti Saroh Pak. Dengan Siti Saroh. Jadi gini, Siti Saroh ini kan para mufassir itu kalau mengulas Siti Saroh itu dengan mengatakan Ibu Hawa itu kecantikan seluruh wanita di dunia dari zaman Nabi Adam sampai wanita terakhir itu separuh itu milik Ibu Hawa. Ibu Hawa itu paling cantik satu. Seperempat wanita di seluruh dunia itu milik Ibu Siti Saroh. Kata para ulama itu gitu. Sisanya itu dibagilah ke semuanya. Yang ibu itu masih Ibu Kemang 5 dibagi semua. Itu. Nah, tapi terlepas dari itu, Nabi Ibrahim satu saat dalam perjalanan dari negerinya menuju ke Palestina, karena SK Rasulullah beliau kan di Palestina, di bumi Syam. Itu beliau masuk ke wilayah seorang raja. Yang raja itu seneng perempuan gitu. Maksudnya seneng kalau ada wanita cantik diambil gitu. Kalau ada wanita cantik diambil. Nah, satu saat beliau lewat betul. Intelnya itu ngelaporin raja, ada seorang pemuda dengan wanita yang cantik masuk wilayah kita. Kata raja, tangkap sama raja. Tunggu dulu ditangkap, dibawa ke depan raja. Begitu depan raja nanya, ini siapamu? Ke Nabi Ibrahim nanya. Iya, betul. Nabi Ibrahim mikir gini, kata para ulama ini, kalau ngaku istrinya, beliau pasti dibunuh. Karena rival, Pak. Penghalang ini. Akhirnya ngaku adikku, saudariku. Kalau saudari berarti apa? Ipar, Pak. Oh, calon ipar gitu. Kalau calon ipar kan disanjung. Kata Nabi Ibrahim, ini saudari saya. Ini saudari saya. Oh, calon ipar, Pak. Calon ipar kan. Kalau calon ipar sama raja dihormati, Pak. Calon ipar dihormati sama raja itu, ditaruh dalam satu ruangan karena dianggap saudara kan. Sebelum besoknya dipanggil lagi. Di dalam kamar itu Siti Saroh kecewa sekali. Bojoku iki nabi tapi kok ya nggoroi, kok nipu, kok bohong gitu. Beliau nanya dalam hadis yang saya baca itu, beliau ngomong ini, kenapa kamu tadi bohong? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bohong, kata Nabi Ibrahim. Kamu kan saudari saya, saudari seiman.
saudari seiman. Masuk ya. Iya, kamu kan makanya kata Nabi ini bukan bohong yang berdosa. Pintar itu. Iya, betul. Kamu kan saudari saya, saudari seiman kata Nabi Ibrahim. Itu aja Nabi Ibrahim malu itu. Sudah bohong begitu aja malu. Padahal beliau tidak bohong, kata beliau. Aku tidak bohong. Kamu memang istri saya, kamu kan saudari saya, saudari seiman. Terus beliau berdoa, ya Allah, tolong lindungi istri saya, jangan sampai bisa disentuh oleh orang yang zalim itu. Nah, jadi betul besoknya dipanggil, raja yang genit itu mulai menyentuh Siti Saroh. Begitu mau menyentuh Siti Saroh, tangannya keple gini, keple. Nyentuh lagi tangannya keple. Pokoknya menyentuh lagi nggak bisa terus. Kata raja, semua itu apa ini? Perempuan model apa ini disentuh nggak bisa katanya. Akhirnya dia, ya wes, karena dia terkesan dengan Nabi Ibrahim, kasih itu aja, lanjut aja perjalanan. Ini tak kasih hadiah. Dikasihlah hadiah budak Siti Hajar itu. Tapi Siti Hajar bukan aslinya budak beliau. Beliau itu putri seorang raja yang ditaklukkan oleh sang raja tadi itu, terus disuruh ngikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wis lanjutkan ceritanya, pokoknya intinya itu yang buat beliau malu kepada Allah. Sampai nggih. Boleh. Nggih. Yang pertama tadi berkaitan dengan Nabi Nuh yang tidak bisa menjadi istrinya. Tapi beliau masih tetap pakai. Dia masih peristri perempuan. Kenapa tidak ada kekuatan beliau itu sama seperti Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail. Begitu suatu ketika beliau datang ke rumahnya ketemu dengan menantunya, bahwa menantunya dianggapnya tidak baik. Lalu dia berkata kepada suaminya, Ceraikan aja ya. kepada menantunya. Iya. Sampaikan kepada suamimu supaya pintu depan rumahmu dijaga. Iya, palang pintunya. Gitu ya. Betul. Nah, kenapa tidak dipakai gitu? Apakah memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu supaya menjadi asbab dan kisah untuk kita lahir kemudian, atau seperti apa itu? Yang kedua, kalau soal berbohong, kan Rasulullah juga pernah pada saat di Gua Thur. Begitu ada seorang yang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy masuk ke dalam gua, bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, kamu lihat nggak ada orang masuk ke sana? Beliau melangkah satu langkah lalu mengatakan, sama aku berdiri di sini, aku tidak pernah lihat orang. Kan berbohong yang cerdas juga sama seperti tadi. Gimana itu? Bisa jelaskan? Oke, baik. Yang pertama mengenai apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam itu saya berbaik sangka ya. Pertama, itulah bagian dari ujian dari Allah untuk hambanya yang bernama Nabi Nuh alaihissalam, untuk nanti menjadi gambaran di belakang hari bahwa mungkin akan ada orang yang mengalami hal yang serupa. Nah, di mana mohon maaf mungkin suaminya adalah seorang yang soleh, tapi istrinya non sewu mengkhianati dakwahnya sendiri. Dan itu terjadi kan, sampai hingga detik ini kan terjadi hal seperti itu. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Nah, makanya kita ini kalau ada, mohon maaf ya, ustadz atau kiai atau siapapun yang ada masalah dengan keluarganya, itu jangan lantas dengan serta-merta kita menolak ajarannya. Karena bisa jadi beliau mengalami kondisi yang pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam hal ini. Maka itulah kenapa kemudian banyak sebagian para ustadz atau para kiai itu, terutama para kiai yang saya tahu itu tidak mengekspos istrinya. Di samping memang istri itu pasangan ya, bukan pajangan. Jadi yang kedua, biasanya kalau ada masalah rumah tangga itu terpisah nanti antara mana rumah tangga urusan pribadi dan mana urusan dakwah biasanya. Nah, kaumnya Nabi Nuh itu dalam hal ini dia melihat itu. Melihat ya tadi ketika kemudian nabinya dalam tanda kutip istrinya kayak gitu, itu rupanya itu berpengaruh kepada kaumnya. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, kita cukup fokus pada pembelajaran yang kita lihat dari beliaunya soal rumah tangga itu pribadi beliau lah. Maka saya pernah ditanya oleh jamaah ketika ada seorang ustadz dengan masalahnya, dia nanya ke saya, Ustadz gimana terkait dengan kejadian beliau dengan rumah tangganya, apakah kita masih boleh belajar sama beliau? Loh, belajar aja selama ilmunya benar dan yang sampaikan benar dan caranya benar, ambil aja. Tidak ada masalah. Soal rumah tangga pribadi beliau itu urusan beliau lah. Itu
Yang penting kan bukan masalah-masalah yang krusial terkait dengan hal-hal yang fatal kan seperti itu. Dan itu selama itu normal sih itu silakan aja saya bilang. Itu satu yang mungkin menarik kata Pak Enen, kenapa nggak diganti aja kan? Kesalahan itu ada kesalahan yang bisa ditoleransi, ada kesalahan yang harus diamputasi kan. Jadi kenapa kok nggak ganti istri aja sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail agar mengganti palang pintunya, berarti harus menceraikan istrinya karena istri yang pertama Nabi Ismail itu tidak siap dengan dakwahnya Nabi Ismail dan menjelek-jelekan suaminya di belakang suaminya. Kata Nabi Ibrahim ganti. Ya mungkin Nabi Ibrahim karena belajar dari Nabi Nuh itu, Pak. Mungkin ambil pelajaran dari Nabi Nuh. Nah, ini gak cocok tadi bojone Nabi. Tadi terus kok nggak bagus buat dakwahnya anakku yang Nabi dan Rasul itu. Mungkin begitu bulan. Sementara Nabi Nuh kan belum dapat contoh Pak Nabi Nuh. Ya, karena sebelumnya kan masih bagus-bagus semua itu. Mungkin seperti itu. Nah, tapi terlepas dari apapun itu Pak, yaitu masing-masing Nabi itu punya ujian yang berbeda-beda. Makanya Nabi Nuh itu diganjar oleh Allah termasuk satu di antara 5 Nabi yang spesial. Namanya Ulul Azmi Minar Rusul. Karena ujiannya dahsyat Nabi Nuh itu. Sampai Al-Quran itu Quran sampai membahasakan begini. Dan 2 orang wanita yang dimasukkan neraka itu oleh Allah, padahal keduanya di bawah naungan 2 hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi Nabi Lut, alhamdulillah Nabi Lut itu putrinya solihah semua. Nabi Lut itu. Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ibrahim masih sepupuan dengan Nabi Ibrahim, diuji dengan istri yang mengkhianati dakwahnya. Cuman alhamdulillahnya Nabi Lut itu putrinya semuanya beriman. Iya betul. Kalau Nabi Nuh putranya yang namanya Kanan itu yang kafir. Betul. Dan itu berat itu. Makanya sampai beliau diberi anugerah oleh Allah Ulul Azmi Minar Rusul untuk Nabi Nuh ya. Itu Ulul Azmi Minar Rusul itu luar biasanya, masya Allah. Wis. Singkat kata, singkat cerita, yang perlu kita catat dengan baik adalah masing-masing orang itu punya coupling ujiannya sendiri. Itu satu. Yang kedua, tentang bohong tadi. Nabi sudah menegaskan Pak, bahwa bohongnya Nabi Ibrahim itu tidak berdosa kata beliau. Karena memang kondisi menuntut beliau untuk berkata begitu. Nah, lebih tepatnya itu enggak bohong sebenarnya gitu loh. Dan Nabi Ibrahim sudah mengatakan kan, aku enggak bohong kok. Kamu saudariku seiman. Betul kata Bapak. Nabi pernah melakukan hal itu dalam pengertian menggunakan bahasa-bahasa diplomatis itu seperti itu. Karena kalau Nabi ngomong tadi orangnya disembunyi dibunuh dia mati dia. Sementara Nabi bohong juga nggak boleh kan. Maka Nabi bertindak dengan tindakan tadi. Selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang itu karena tadi Nabi pas ngeliat beliau sedang duduk. Pas berdiri. Berbohong itu kan yang makhluk yang pintar itu. Pandai-pandai. Wallahu a'lam itu. Tapi ini tidak dalam konteks mengkhianati loh ya, tidak dalam konteks iya. Juga boleh ya. Nah, itu khusus itu boleh nanti. Tidak untuk mengkhianati atau menciderai ya. Ya wis. Ya. Wis singkat kata singkat cerita, Nabi itu bahkan ini kalau di sirah yang saya pernah ngaji sirah ya. Suatu saat pernah para istri Nabi kita Muhammad SAW itu nanya kepada Nabi semuanya, jubirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang pernah saya baca ya, yang pernah saya ngaji wallahu alam bisawab. Ini aukamakal, ini mafhum riwayat. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang paling Anda cintai? Berat itu Pak. Oh, siapa di antara kami yang paling Anda cintai, yang paling panjenengan cintai? Kata Nabi, pulang aja dulu. Pulang aja, iya kan itu jawaban, itu pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab. Kata beliau pulang aja dulu, pulang aja dulu. Akhirnya pulang. Di antara kebiasaan Nabi selama saya belajar sirah ya, di antara kebiasaan Nabi itu beliau setiap hari mendatangi seluruh istrinya pagi dan sore, setiap hari. Nah, jadi pagi setelah sholat duha, setelah sholat subuh, karena sholat duhanya beliau di rumah istrinya, itu ditemui semua. Nanti setelah asar sebelum maghrib. Nah, ketika beliau menemui istrinya itu akamakal, setiap istri itu diberi cincin oleh beliau. Diberi cincin, dan ketika beliau memberi cincin, beliau berpesan, ini rahasia antara kita saja ya. Ini rahasia antara kita saja. Orang boleh punya rahasia. Orang boleh punya rahasia. Ini rahasia antara kita saja, kata beliau. Setelah itu akhirnya datanglah para istri itu dengan jubirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa akamakal.
Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang paling Anda cintai? Kata beliau, itu semua itu udah pegang cincin masing-masing, Pak. Kata Nabi, yang paling saya cintai adalah yang paling saya cintai adalah yang saya beri cincin, kata Nabi. Akhirnya masing-masing pulang merasa yang paling dicintai. Bisa dipahami ya? Iya. Itu seperti itu. Ya, dan Nabi tidak bohong karena di antara yang paling beliau cintai Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Siti Aisyah diberi juga kan, itu seperti itu. Jadi enggak ada masalah itu. Itu seperti itu. Tapi itu enggak tahu sahih apa tidak cerita itu. Maksud saya itu buat pelajaran, maksud saya itu buat pelajaran. Itu pas ngaji sirah itu ada pernah diceritakan seperti itu. Wallahu alam bisawab. Lanjut. Nabi Ibrahim tadi ya. Nabi Ibrahim akhirnya beliau merasa malu kepada Allah karena pernah berbuat itu. Terus yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nah, kan istri memang suka dibohongi. Ya kalau gitu ya, terus Tapi itu bahasa sastra, oh gitu. bahasa agama. Iya. Yang penting dia senang itu. Kalau kamu cantik hari ini. Iya. Itu bukan bahasanya agama. Yang saya tahu wanita itu kalau dibilang cantik nggak percaya, Pak, dia. Kamu cantik enggak percaya. Kamu bohong kan? Iya, kamu gendut. Langsung percaya dia. Ditandai langsung. Makanya kalau ya wallahu a'lam bishawab. Tapi wanita itu kalau kata para pujangga itu, wanita itu tidak untuk dimengerti tapi untuk dicintai itu. Karena ada ibu-ibu satu. Oke. Baik. Kembali. Nabi Isa alaihissalam itu merasa malu juga kepada Allah. Karena kata beliau, dulu aku dan ibuku dituhankan. Di dunia kan dituhankan. Aku malu sama Allah. Walaupun kita tahu Nabi Isa tidak pernah memproklamirkan dia sebagai Tuhan. Cuma beliau merasa malu kepada Allah karena beliau dituhankan itu. Kamu datang sama Muhammad saja. Datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan satu-satunya Nabi yang diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya saat itu dan memohon syafaat dan diterima syafaatnya dengan izin Allah, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi pernah bersabda, semua para Nabi punya jatah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, dan semua Nabi sudah mengambil jatah itu kecuali saya, kata Nabi. Saya sengaja tidak mengambil jatah itu di dunia untuk saya simpan nanti di akhirat untuk umatku. Maka beliau adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan maqam mahmud, maqam yang terpuji, yang dengan izin Allah beliau yang dipilih oleh Allah untuk memohon syafaat, dan Allah izinkan syafaat itu terjadi. Maka begitu syafaat diizinkan, dimulailah proses hisab. Jadi proses hisab dimulai digelar, dipanggil setiap orang dengan namanya dan nama bapaknya. Makanya kata Nabi, perbaiki nama anakmu karena nanti dia akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Tidak kurang ada 600 sahabat yang diganti namanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena artinya yang buruk itu. Maka kemudian di saat hisab itu, dan jangan bayangkan satu persatu terus Allah itu lemot dalam arti lama proses hisab, enggak. Allah itu sari'ul hisab, Allah itu maha cepat hisabnya. Enggak, pendataannya enggak terus lambat, itu enggak. Allah itu maha cepat hisabnya. Dan pada saat dihisab itu ada yang bebas hisab, bebas adab. Itu yang pertama. Model ini pasti selamat ini. Cuman kuotanya, Nabi menyebut ada kuotanya ini. Yang bebas hisab, bebas adab ini. Nabi menyebut angka 70.000 dari kalangan umatku yang bebas hisab, bebas adab. Untuk bebas hisab, bebas adab ini karena disebutkan angka, ya ada kuotanya lah istilahnya gitu, terbatas itu maksudnya. Imam Al-Qurtubi mencoba membahas kitab At-Tadhkirah. Beliau mengkait-kaitkan dengan beberapa riwayat yang sahih yang lain. Kata beliau, ini kesimpulan beliau, ini ada kemungkinan kuota ditambah. Ya betul, Pak, betul. Ada. Tidak hanya haji, Pak. Nah, ini untuk yang ini ada kemungkinan kuota ditambah. Karena beliau menggabungkan beberapa hadis yang sahih.
berkaitan masalah ini, beliau simpulkan bahwa dari 70.000 itu ternyata ada potensi per satu orang membawa 70.000 lagi. Ya, jadi ada kemungkinan kuota ditambah. Maka multi ya, betul. Makanya kita bisa, Pak, tetap hari ini mohon pada Allah, semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang tipe ini bebas hisab, bebas adab ini, kalau saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, itu diantaranya adalah untuk orang-orang yang semasa hidup di dunia dia wara'. Kalau yang pertama tadi hadisnya untuk orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak minta diramal, dan yang tidak melakukan tatayur, serta tidak berobat dengan ki. Yang pertama itu orang yang tidak minta diramal atau tidak ada sengkedukun lah kalau bahasa kita wis. Nah itu tidak minta diruqyah. Itu ada dua pengertian untuk tidak minta diruqyah itu. Yang pertama, orang yang minta diruqyah itu biasanya tawakalnya kepada Allah lemah, kata para ulama. Makanya dia masih ngandelin orang lain gitu. Nah, makanya kalau bisa jangan ngandelin orang lain. Andelin Allah, berbuat sendiri, tangani sendiri, ruqyah sendiri. Berarti dia rajin zikir berarti kan? Nah, itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah itu maksudnya rukok di situ mantra-mantra, jampe-jampe. Nah, jadi nggak senang kedukun tadi, saya bilang nggak senang kedukun tadi itu. Jadi nggak senang di jampe-jampe. Dalam Islam itu ruqyah itu bahasa Arab ya, artinya itu jampe-jampe, mantra. Nah, mantra itu dibagi dua, ada mantra syar'iyah, ruqyah syar'iyah, dan ruqyah syirkiyah. Jadi ada ruqyah yang sesuai dengan syariat, tauhid, akidah, syariah, ada yang ruqyah yang syirkiyah, mengandung kesyirikan. Dalam hadis Sahih Muslim, para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, dulu kami semasa jahiliyah juga meruqyah. Kita juga menjampe-jampe ya Rasulullah." Kata Nabi, "Tunjukkan mana jampe-jampemu, ruqyahmu, mantramu." Sahabat menunjukkan mantra-mantranya. Kata Nabi, "Tidak apa-apa selama tidak mengandung syirik." Kata Nabi. Maka orang Jawa itu paling banyak mantranya. Enggak cuma Jawa sih. Di luar Jawa juga banyak mantranya. Tombo teko, loro lungo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau ada nanya ke saya, boleh, tidak apa-apa. Hadisnya Sahih Muslim, Nabi menyatakan tidak apa-apa selama tidak mengandung syirik, kata Nabi. Kan tombo teko, obat datang, loro lungo, penyakit pergi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Apalagi Allahumma cesplong. Allahumma cesplong. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Cesplong itu manjur. Ya Allah kabul. Allahumma ya Allah cesplong. Iya banyak itu. Apalagi aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak pencolane gagak. Gak ono apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, saya itu di pesantren itu pas kelas aliyah kelas 3 itu ada pelajaran tentang perdukunan. Bukan jadi dukun, bukan. Nanti kalau terjun di masyarakat kan akan ngadepi orang-orang yang macam-macam itu. Nah, jadi itu kita dulu diajari. Karena di Jawa Timur itu kalau jadi ustadz harus sakti, Pak. Dulu dari Jawa Timur itu. Jadi kelas 3 aliyah itu dipelajari tentang perdukunan untuk mengetahui seperti itu. Nanti ketemu ada model sihir begini itu gitu. Cuman saya tidak saya praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Gara-garanya gini, Pak. Saya itu kan dulu ketika awal-awal terjun di masyarakat itu saya pakai awalnya dulu itu. Saya nangan-nangannya begitulah gitu. Ya, tapi itu bukan termasuk dalam tim pemburu hantu, bukan. Saya tetap insya Allah dalam koridor syariat. Sampai satu saat, Pak, saya itu diundang oleh orang di Surabaya. Saya masih Surabaya saat itu. Saya diundang oleh orang di Surabaya. Saya datang ke rumahnya. Dia menceritakan masalahnya. Saya bilang sama beliau, "Bu, semua orang punya masalah." Saya nasihati pertama kan. "Ibu punya masalah, saya juga punya masalah." Terus kata beliau, "Mosok Ustaz punya masalah?" Paham maksudnya ya? Di situ saya tersentak, Pak. Oh, aku lek nekuni ngene iki kudu
kudu depan orang itu seolah-olah saya harus sempurna, tidak boleh punya kekurangan. Jadi kalau ada ustadz atau kiai yang fokus di kejadukan, Pak, di kesaktian itu, koyo-koyo tidak boleh loro, Pak, tidak boleh sakit, koyo tidak boleh terluka. Wah, katanya berat ini. Orang nanti nganggap saya harus sempurna, repot. Enggak bisa. Sejak itu saya kalau ada orang datang saya minta tolong. Saya bisa sebenarnya, jangan saya ke teman saya aja. Saya bagian ngaji aja. Sampai sekarang saya tekuni bidang ilmu itu. Maksudnya bidang ilmu ngaji gini maksud saya. Yang bidang itu saya kasih ke teman-teman saya aja, jangan saya. Karena saya enggak ada. Karena itu kalau menekuni itu seolah-olah nggak boleh sakit, Pak. Seolah-olah nggak boleh lemah, iya nggak boleh repot. Teman saya keluar pesantren diajarin ilmu pelet. Pelet. Kalau mau cewek ini ilmunya, bacaannya benar, Pak. Iya. Saya lihat kok pelajaran di pesantren kayak gitu, ya diajarin semua. Benar, dia jelek tapi ceweknya antik datang. Jadi tadi kamu lewat Ya wes. Ya itu yang nggak boleh itu kalau yang mengandung syirik-syirik itu, Pak. Amatek ajiku semar mesem, amatek ajiku jaran goyang atau apa, amatek ajiku apa saya nggak paham lah itu. Iya, misalnya. Pokoknya aneh-aneh itu tidak boleh gitu. Makanya harus yang tidak mengandung kesyirikan. Nah, tapi memang kalau kita mau aman ya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu pasti steril dan aman lah insya Allah. Nah, karena kalau yang lain itu kan kita harus paham betul itu kandungannya apa, jangan sampai kita salah komposisi. Karena doa itu kayak minum obat aja, salah minum ya mencret gitu aja, bisa keracunan. Karena dia kan berpengaruh itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini harus tetap berhati-hati. Kalau orang dulu oke lah, karena orang dulu kan belum bisa cetha membaca Al-Quran mungkin. Ya Hayyu ya Qayyum, yo kayyuku yo kayyumu misalnya itu orang dulu kan begitu. Ya kita ya sudah bisa baca ya tentu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits dan seterusnya itu. Wis singkat kata singkat cerita berkaitan dengan masalah ini untuk syafaat apa namanya orang yang bebas hisab bebas adab ini saya ulang tadi terbatas. Nah, terus ada satu lagi yaitu wara'. Tatayur tadi, tidak melakukan tatayur. Tatayur itu anggapan buruk terhadap pertanda ya. Misalnya jenengan mau keluar, kalau aslinya tatayur itu tentang burung. Dulu kalau ada orang burung bunyi begini, berarti akan ada ini. Itu oleh syariat tidak boleh. Kalau itu anggapan buruk ya. Ini ada yang mau mati ini ada maling, tidak boleh. Itu tapi ada orang nanya ke saya, tapi itu kenyataan saja, jadi kejadian betul itu. Saya jawab, ya karena jenengan meyakini ya Allah nyatakan. Iya, kalau karena Anda meyakini saya bilang maka Allah nyatakan, kan Allah itu bersangkaan hambanya. Makanya jangan berprasangka buruk. Nah, kalau dalam perkembangannya tatayur itu nanti berkaitan dengan anggapan buruk tadi. Misalnya jenengan mau silaturahim ke keluarga, tiba-tiba ketiban cicak gitu ya. Kadang-kadang ketiban cicak itu maka panjenengan nggak jadi. Aduh, apa sih kingko? Ketiban cicak nggak jadi deh. Tentang tatayur tak boleh itu. Dalam Islam, seperti yang saya pahami ya, orang gagal berbuat baik gara-gara tatayur itu syirik, tidak boleh. Nah, penetralisirnya apa? Kata Nabi, penetralisirnya pertama ya, aukamakal al-fa'al, optimis. Nabi itu lebih suka optimis. Aku lebih suka al-fa'al kata Nabi. Jadi kalau mau silaturahim ke keluarga, ketiban cicak, ada orang ngomong, itu apa nanti? Saya mau silaturahim kok. Kata Nabi saya, kalau silaturahim dipanjangkan umur, dimudahkan, dilapangkan rezeki. Bismillah, jalan. Itu namanya al-fa'al, optimis. Atau tawakal, penetrasinya, serahkan kepada Allah. Ada ketakutan, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu aja. Itu yang pertama, itu tatayur. Atau ada orang ngomong gini, Mbak, Bu, aku pinjam rumahmu ya untuk menerima lamaran anakku karena rumahku masuk gang. Nanti takutnya besanku kerepotan. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Terus ada orang ngomong, anak sampean belum nikah kok, nerima lamaran anaknya orang, nanti anakmu susah loh cari jodohnya. Kan itu tatayur namanya. Itu kalau
ya itu sewain aja nggak apa-apa. Tapi kalau dalam Islam nggak begitu. Kita katakan apa? Enggak mbak, kata Nabi saya kalau saya nolong orang saya akan ditolong oleh Allah. Saya memudahkan orang untuk menerima lamaran anaknya itu. Semoga anakku nanti dimudahkan juga oleh Allah. Itu namanya al-fa'al namanya itu, optimis namanya itu. Nah, jadi bukan terus kemudian kita ikut-ikutan omongan orang yang gak jelas itu. Kalau kita bisa tidak tatayur, kita berhak mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang terakhir itu tidak berobat dengan K itu pada masa itu berobat dengan besi yang panas. Karena besi yang panas. Berobat ya tidak dalam konteks hitan. Tidak dalam konteks khitan atau tidak dalam konteks merapikan jahitan habis operasi atau saya nggak paham lah fungsinya laser itu lah karena pakai besi panas juga itu. Ini insya Allah nggak masuk kalau itu karena itu konteksnya bukan berobat, kalau itu konteksnya untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya mesti dibedah itu. Dokter bukan tidak ada masalah. Tapi yang kalau dulu itu yang saya tahu besi panas itu besi dipanaskan ditempelkan di area didekatkan di area yang iya besinya panas. Kebayang nggak kalau yang bagian-bagian terus ngantuk atau kaget? Ya makanya madorot. Iya. Yang ada di film-film barat kan ada itu. Ada ya. Kalau luka misalnya kena tembak itu kan iya. Di panas supaya kulitnya menyambung lagi itu ya. Ya, wallah. Ditempelin, kalau ini Ustaz ditempelin juga enggak kan? Enggak, dideketin. Iya, beda itu. Iya. Tapi bukan berarti haram loh ya. Cuman itu hanya pada saat itu enggak Nabi mengingatkan itu tidak akan dapat bagian masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Cuman saya tidak paham konteksnya ya. Nanti silakan dipelajari saja. Cuman kalau lihat dari zahirnya memang madharat, enggak bagus. Mungkin dalam konteks tertentu di mana tidak ada pilihan lain kecuali itu ya silahkan lah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya sama dengan tadi minta diruqyah itu enggak haram, boleh enggak apa-apa. Cuman enggak dapat jaminan itu karena kalau kata para ulama berarti orang ini kurang bertawakal kepada Allah, kurang mujahadahnya, kurang sungguh-sungguh aja. Nah, pantas tidak dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi itu. Dan satu lagi kalau di dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu dia orang-orang yang wara'. Wara' itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, bahkan tidak hanya yang haram, bahkan yang syubhat yang enggak jelas pun beliau menghindari. Itu orang-orang yang wara'. Nah, orang-orang yang wara' ini kata Imam Al-Qurtubi adalah orang-orang yang merasa malu kepada Allah. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat dalam kitab At-Tadhkir dikatakan, barang siapa di dunia dia malu kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah juga dalam tanda kutip ya, malu untuk menanyainya. Jadi kalau kita maaf ya misalnya diberi nikmat oleh Allah kok tidak bersyukur, merasa malu kepada Allah. Mau berbuat dosa merasa malu kepada Allah, mau maksiat merasa malu kepada Allah. Kalau kita begitu, kalau kita di dunia sudah sering malu kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah juga dalam tanda kutip ya, malu menanyai kita nanti di akhirat. Gimana mau bertanya? Dia di dunia sering malu kepada Allah, Allah tidak akan menanyainya. Karena dia di dunia sering merasa malu kepada Allah. Kalau panjenengan kita semua lah ya dengan izin Allah, kok punya sikap seperti itu, kok malu ya saya kalau mau durhaka sama Allah. Kok malu ya saya. Bahwa kita sebagai manusia kadang perbuatan dosa itu terjadi, kok malu ya saya kalau tidak segera bertobat kepada Allah. Fakta di lapangan kadang kita remblong kan. Begitu terjadi, kok malu saya kalau menunda tobat. Kok malu saya untuk menunda istighfar misalnya. Kalau kita punya sikap seperti itu kepada Allah, maka insya Allah nanti di akhirat Allah juga dalam tanda kutip ya, malu menanyai kita. Sehingga insya Allah orang-orang seperti ini akan masuk dalam kategori masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, insya Allah. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita insya Allah akan bahas tipe yang kedua ya, yaitu kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Hari ini tadi sampai kepada masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi ini juga masih selamat. Yang penting jangan sampai yang ketiga, hisab dengan hisab yang didesak, dipersulit. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, semoga untuk kita Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ustaz, kalau mimpi Ustaz. Bagus. Kenapa mimpi, Pak? Mimpi misalnya mau dibunuh orang gitu. Atau apa aja lah, kita percaya atau apa? Bagus.
Di dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, mimpi itu satu di antara 46 kenabian. Maka dalam Islam kita tidak boleh meremehkan mimpi. Nah, pesan Nabi sederhana. Kalau mimpi itu buruk, meludah ke kiri 3 kali, berlindung kepada Allah. Jadi kalau mimpi itu buruk, meludah ke kiri 3 kali, terus berlindung kepada Allah. Berlindungnya terserah. Mau Al-Falaq An-Nas boleh, ayat kursi boleh, A'udzubillah juga boleh, terserah Bapak. Kalau saya sarankan sedekah juga. Karena sedekah itu bala tidak berani melangkahi sedekah. Jadi mengenai mimpi, Nabi berpesan tidak boleh diremehkan karena aukamakol, karena dia termasuk satu di antara 46 kenabian. Dan yang tersisa dari kenabian itu hanya mimpi itu, kata Nabi. Makanya terkait dengan mimpi kita tidak boleh meremehkan. Bahkan di antara kebiasaan Nabi adalah kalau habis sholat subuh Nabi bertanya, siapa yang tadi malam mimpi? Kata Nabi, ceritakan. Nanti akan aku takwil. Kalau mimpinya buruk jangan ceritakan, kata Nabi. Maksudnya jangan ceritakan itu kalau buruk itu kepada orang yang dengki kepada kita. Tapi kalau kepada orang yang mencintai kita, yang ngerti kita, tidak apa-apa. Nah, sehingga kan kita kalau orang yang mencintai kita kan kita doakan jauh, mudah-mudahan kamu selamatlah, ya, itu seperti itu. Begitu bangun, meludah ke kiri 3 kali, berlindung kepada Allah. Mimpinya udah dari kemarin, Ustaz. Sekarang meludah ke kiri. Kenapa? Ini kita aja gini, Pak. Iya, jangan jangan gitu. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Langsung ke kiri aja gini. Gitu. Oke, enggak Pak Irnen. Kawan kita ini mesti agak jelas. Iya. Dan saya baru belajar. Bahaya itu. Oke. Saya sudah sebagai Kita nggak tahu, kita tanya. Ustaz. Iya, betul. padahal itu kan sebenarnya aja. Udah. Iya dikit aja gini kayak gitu. Itu kalau mimpi buruk ya. Kalau Ya. mimpi dapat uang banyak gitu. Wah, justru kalau di istilah orang Jawa itu kalau terima duit banyak itu malah nggak bagus. Iya. Yang bagus itu kalau kita terima nangkap ikan. Untung istri saya tidur sebelah kanan. Dikejar ular aja beda Pak ceritanya dikejar ya. Kalau ularnya bagus bentuknya, katanya sih ada yang Nah, naksir. kalau ular itu benar, saya waktu Gitu. kawin itu kayak gitu. Saya serius benar. Kejadian itu. Iya. Gimana orang muslim kerjanya bohongan ya? Enggak yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Nggih monggo Pak. Oh, sudah sudah. Tadi terkait dengan malu pada Allah. Hmm. Contoh kita belajar tahsin, Iya. belajar tahsin kemudian terkadang orang kalau belajar baca Quran Hmm. itu yang ikut Tuhan sedikit. Hmm. Pertama karena yang bersangkutan merasa sudah bisa. Iya. Jadi nggak mau kan sebetulnya kan Oke. kalau vaksin itu kan supaya bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Karena lebih bagus kan ada gurunya. Gitu. Yang kedua malu, ya malu yang lain-lainnya pada bisa semua gitu kan saya bisa. Nah kalau mau masalah ini kita nggak usah malu walaupun sudah tua. Kita lebih baik malu sama Allah daripada sama manusia. Nah itu sikap seperti itu gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malu itu satu di antara cabang iman kata Nabi. Al-haya'u minal iman. Jadi aukamakal bahwa malu itu bagian dari iman. Jadi kalau kita punya sifat malu, berarti kita udah pegang bagian dari iman. Tapi bukan salah satunya bagian, tapi salah satu bagian dari iman itu udah kita pegang. Namun malu yang dimaksud adalah malu kalau kita berbuat dosa. Malu kalau berbuat yang enggak benar. Malu kalau kita bertindak bodoh. Maka tidak boleh malu terkait dengan kebenaran. Tidak boleh malu terkait dengan ilmu. Tidak boleh. Maka kalimat itu ada benarnya ketika mengatakan jangan malu sama orang. Malu itu sama Allah dalam arti maksiat ya. Tapi kalau perihal ngaji jangan malu.
Ayo kita ngaji. Karena kalau kita malu berkaitan dengan ilmu, kita nggak dapat ilmu, Pak. Kalau kita malu berkaitan dengan kebenaran, kebenaran tidak pernah tegak, Pak. Makanya tidak boleh malu dalam hal kebenaran, kebaikan, dan tidak boleh malu dalam hal ilmu. Maka kata Nabi begini, kata para ulama gini teorinya. Orang yang malu berbuat baik karena manusia itu namanya riya. Jadi ada orang mau ke masjid malu, itu riya itu. Kata para ulama. Ada orang yang berbuat kebaikan karena yang dipuji oleh manusia itu namanya syirik khafi, syirik samar. Nah, yang betul bagaimana? Lakukan aja karena Allah. Bahwa kadang setan menggoda, yang penting kita tidak sepakat, aman, tidak ada masalah. Kalaupun kita terlena yang dipuji oleh makhluk, sudah istighfar minta ampun kepada Allah juga aman, tidak ada masalah. Makanya dalam hal ini yang perlu kita catat adalah tidak boleh malu. Termasuk ngaji tadi, tidak boleh malu. Kalau malu salah. Kalau saya teringat perkataan Allahyarham Kiai Haji Arwani Kudus, Allahyarham. Beliau mengatakan kurang lebih gini, sarinya gini kurang lebih. Orang tidak boleh malu belajar kepada yang tidak lebih mulia terkait dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Padahal Nabi itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Nun saya jenengan, saya komandan, karyawan jenengan bosa. Karena jenengan bisa ngaji, tidak boleh malu belajar sama karyawan itu. Nabi Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran dari malaikat Jibril. Padahal Nabi itu Nabi dan Rasul dan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Tapi Nabi tidak malu belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Kata Mbah Arwani Kudus, Allahyarham beliau mengatakan, orang tidak boleh malu belajar Al-Quran hanya karena tua. Karena Nabi Muhammad SAW itu baru belajar Al-Quran di usia 40 tahun. Kan wahyu baru turun di usia 40 tahun. Nabi itu baru belajar Al-Quran itu di usia 40 tahun. Dan Nabi tidak malu. Nah, kita tidak boleh malu belajar Al-Quran di usia yang sudah tidak muda lagi, karena Nabi belajar Al-Quran di usia 40 tahun. Itu seperti itu. Makanya betul Pak, tidak boleh malu memang. Masalah ilmu, masalah kebaikan, kebenaran tidak boleh malu. Kita itu harus malu kalau berbuat dosa. Harus malu kalau kita bertindak bodoh. Gitu, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu? Cukup nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan semoga dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.